Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas semester ke-1. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Ya, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta diberi ilmu yang bermanfaat. Semangat terus. Oke? Baik anak-anak, kalian perhatikan dulu ya peta konsep berikut ini. Materi yang akan kita pelajari diantaranya nanti adalah pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Kemudian dalil nakli tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Kemudian contoh ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah serta dampak positif memiliki sifat atau akhlak ya, terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Oke. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang ikhtiar dan tawakal. Ya, kalian ikuti dengan baik. Apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelumnya silakan kalian amati gambar berikut ini. Oke, sudah ya anak-anak ya. Ini adalah perjuangan atau ikhtiar seseorang untuk melewati sebuah rintangan. Nah, kalian juga cermati ya. Ini adalah sosok Presiden Republik Indonesia ya, B.J. Habibie yang sukses ya, dalam meniti karir dari mulai ya sejak awal sampai akhirnya menjadi seorang presiden dan juga bisa menciptakan atau membuat kapal terbang. Ini tentu merupakan ikhtiar yang sangat luar biasa atau usaha yang sangat luar biasa. Oke ya, kalian cermati dengan baik. Orang yang berusaha insya Allah pasti akan mendapatkan hasil. Nah, kalian perhatikan ini adalah ikhtiar. Apa sebenarnya itu ikhtiar? Ikhtiar secara bahasa itu artinya memilih ya, jadi berasal dari kata ikhtiar yang artinya adalah memilih. Kemudian secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Selanjutnya adalah dalil nakli ikhtiar. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 juga disebutkan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, ini adalah dalil nakli ikhtiar. Kemudian bentuk dan contoh perilaku ikhtiar apa saja? Yang pertama adalah bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kemudian rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Kemudian memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman.
kemudian semangat dalam melakukan pekerjaan, dan juga tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Ya, ini adalah bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Ya, kalian harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Adapun dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar diantaranya adalah yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kemudian menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memperoleh kedudukan yang mulia ya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita rajin berikhtiar. Yang keempat, adanya kepuasan batin. Yang kelima, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Kemudian menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, dan juga memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Oke ya, luar biasa sekali. Ini adalah dampak positif dari membiasakan perilaku ikhtiar. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai ikhtiar. Sekarang kita akan bahas tawakal. Apa itu tawakal? Kalian perhatikan. Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Kemudian secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Ya, ini adalah tawakal, berserah diri kepada Allah, tapi setelah kita berusaha atau berikhtiar. Kemudian dalil tentang tawakal, kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum khalibun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23. Anak-anak, ini adalah dalil tentang tawakal. Adapun dampak positif dari perilaku tawakal diantaranya adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, kemudian mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Kemudian mengurangi kejahatan dan tindak kriminal, dan juga memperoleh keteguhan hati. Oke, ini adalah dampak positif perilaku tawakal. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah bahas apa itu ikhtiar dan juga tawakal. Selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, jelaskan pengertian ikhtiar secara bahasa dan istilah. Kemudian tulislah dalil tentang ikhtiar. Sebutkanlah dua dampak positif dari pembiasaan sikap ikhtiar. Yang keempat, jelaskan pengertian tawakal secara bahasa dan istilah. Dan yang kelima, berilah satu contoh yang menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Kesimpulannya adalah marilah kita biasakan
ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar ini adalah berusaha, sementara tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Terima kasih, cukup sekian. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.